Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Oke, Manchester United ini sudah jelas ya siapa saja yang akan dihadapi di babak fase Liga Champions League, di mana gue sudah lakukan juga live commentary di sana. Dan mungkin ya gue ingin bahas saja secara ringan amatiran. Ini ketika gue bikin video ini jadwal belum keluar ya Sobat Football United. Jadwal belum keluar. Jadi masih belum diketahui secara jelas misalnya Manchester United ini akan bertanding seperti apa dan lain-lain di secara lengkap gitu ya jadwalnya. Tapi yang sudah diketahui yaitu adalah lawan dari Manchester United. Dan menurut gua kalau dilihat dari lawan Manchester United, ya pertama ini bukan laga yang menurut gua ya secara ringan amatiran kalau melihat potensi Manchester United menghadapi klub-klub, bisa saja menghadapi klub-klub lainnya. Dari pot 1 misalnya Manchester United akan menghadapi Bayern Munchen dan juga Atletico Madrid, di mana bisa saja di pot 1 tuh Manchester United akan menghadapi juara bertahan PSG. Lalu juga ada klub yang memiliki sejarah sangat besar di Champions League yaitu adalah Real Madrid, pun juga Barcelona. Sehingga menurut gua menghadapi Bayern Munchen serta menghadapi Atletico Madrid juga dihadapi oleh Manchester United ya kan di preseason kali ini. Menurut gua ini bukan undian yang jelek, ini bukan undian yang buruk, ini undian yang oke lah dari pot pertama ya. Manchester United akan menghadapi Bayern Munchen home dan juga away menghadapi Atletico Madrid. Menghadapi dua lawan dari pot 2, AS Roma dan juga Sporting. Menurut gua Manchester United ya juga punya peluang yang bagus ketika menjamu AS Roma ya. Menghadapi klub-klub dari Italia. Menurut gua kalau dilihat dari sejarah Manchester United nampaknya catatan yang positif itu lebih ke Manchester United menurut gua secara ringan amatiran. Sehingga menghadapi AS Roma punya peluang Manchester United pun ketika harus away menghadapi Sporting. Padahal di pot kedua nih ada klub-klub yang menurut gua juga punya kemampuan yang berat ya, seperti Borussia Dortmund misalnya, dan juga klub-klub yang punya potensi menyulitkan Manchester United seperti klub Brugge misalnya ya, juga dengan pengalamannya di Champions League. Klub Brugge ataupun di kompetisi Eropa menurut gue sebenarnya juga memiliki peluang untuk menyulitkan Manchester United. Tapi menghadapi AS Roma dan juga Sporting CP menurut gue ya persiapan harus dilakukan. Tentu saja keadaan squad ini penting, tapi punya peluang menurut gue Manchester United mendapatkan hasil maksimal. Dari pot ketiga akan menghadapi Red Bull Leipzig di Old Trafford dan juga away ke Villarreal. Nah mungkin menghadapi Villarreal di Spanyol ini yang agak tricky ya menurut gua. Sama seperti ketika Manchester United harus away ke Spanyol menghadapi Atletico Madrid. Oh ya by the way, Manchester United di Champions League fase Liga ini akan 2 kali away ke Spanyol menghadapi 2 tim dari Spanyol, tidak di Old Trafford. Dan di situ menurut gua tantangannya menghadapi Red Bull Leipzig di Old Trafford ini menarik ya. Bukan hanya Benjamin Sesko tapi juga ada Christopher Vivel ya kan, yang pernah lama juga di Red Bull atau pernah juga berada di Red Bull Group. Tapi gua melihat kalau dari kualitas misalnya ya Red Bull Leipzig ini lebih rapi, tapi Manchester United menurut gua punya keunggulan individu pemain yang ada di dalam. Jadi kalau itu bisa dimaksimalkan, Manchester United menurut gua punya peluang yang bagus. Lalu yang seharusnya ya, Gua katakan seharusnya karena melihat Sabah dan juga Como dari pot keempat ini, 2 klub debutan di Champions League. Walaupun mereka tentu saja memiliki individu pemain yang menarik ya, terutama Como yang juga dimiliki oleh ya pemilik dari Indonesia ya kan. Tapi gua melihat pengalaman harusnya Manchester United gunakan betul-betul. Ukuran klub sejarah mereka harusnya menurut gue bisa mendapatkan hasil maksimal ketika menghadapi 2 klub dari pot keempat ini. Sehingga secara keseluruhan menurut gue optimis Manchester United bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalau melihat undian seperti ini tidak mudah, tapi bukan berarti juga sangat berat-berat banget. Kalau menurut gue secara ringan amatiran. Bahkan kalau gue harus memberikan rating 1-10 misalnya, bagaimana penilaian gue, mungkin kalau 10 terlalu ringan banget gitu ya, 9 pun juga cenderung lebih ringan. Tapi kalau gue lihat mungkin gue cenderung ke 7 atau ke 8, mungkin bahkan ke 8 ya. Artinya Manchester United punya peluang untuk
peluang yang besar ya untuk bergerak ke fase knockout. Nah, terkait dengan fase knockout sendiri, ekspektasi gue, seperti yang gue katakan di video sebelumnya terkait dengan ekspektasi Manchester United di musim ini, termasuk juga di Champions League, ya ekspektasi gue adalah bagaimana Manchester United ini bisa lolos dari fase Liga. Gue tidak berekspektasi atau berharap muluk-muluk Manchester United menjadi juara Champions League, dimana menurut gue itu butuh proses betul, dan Manchester United masih agak tertinggal ya terkait dengan hal tersebut kalau dibandingkan dengan klub-klub lain, terutama dari klub pots pertama. Mereka lebih punya pengalaman, mereka punya kualitas yang konsisten juga di Champions League dalam beberapa tahun terakhir ya. PSG misalnya, ada Real Madrid juga ada di sana, Manchester City, Arsenal ya, sebuah kekuatan juga itu di Champions League saat ini, maupun juga Barcelona. Jadi Manchester United kalau dibandingkan dengan klub-klub tersebut, menurut gue klub-klub tersebut lebih punya peluang untuk diunggulkan menjadi juara, bukan Manchester United. Nah, apa dong ekspektasi gue terhadap Manchester United di Champions League musim ini adalah kalau Manchester United bisa bergulir sampai dengan perempat final misal, lalu mereka terhenti di sana, tentu saja ketika terhenti akan mengecewakan. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, Manchester United yang musim lalu tidak berlaga di Champions League, tidak berlaga di Eropa, lalu dengan keadaan musim ini ya, ekspektasi yang tinggi di Liga, 2 kompetisi domestik dan lain-lain, lalu juga akhirnya berlaga lagi di Champions League. Kalau Manchester United bisa bergulir sampai dengan quarter final, menurut gue sudah merupakan pencapaian yang bagus sih menurut gue, dan itu harus dimulai dengan bisa lolos duluan dari fase Liga, dimana balik lagi kalau melihat lawan-lawan yang ada di fase Liga, gua optimis sih Manchester United bisa bergerak ke fase knockout. Bayern Munchen mungkin menjadi lawan yang terberat ya kalau melihat dari kualitas yang ada, pemain-pemain yang ada, Bayern Munchen. Tapi situasi pertandingan akan dilakukan di Old Trafford, gua harapkan ini bisa memberi warna berbeda di pertandingan tersebut. Tentu saja Bayern Munchen dan Manchester United juga memiliki sejarah, dimulai dari tragedi Munchen misalnya itu juga terjadi di kota Munchen ya kan, dan bagaimana Bayern Munchen sangat respect terhadap Manchester United. Final UEFA Champions League tahun 99, treble pada saat itu Manchester United menang secara luar biasa menghadapi Bayern Munchen, dan juga catatan-catatan lainnya. Gue teringat gue pernah hadir di Champions League terakhir Manchester United berhadapan dengan Bayern Munchen di Munchen. Ketika itu Manchester United kalah 4-3. Erik ten Hag masih menjadi manajernya pada saat itu. Pertandingan yang ya Manchester United ada jual beli gol pada saat itu ya. Tapi secara keseluruhan kalau dilihat lawan terberat ada pada Bayern Munchen menurut gue, walaupun pertandingan akan dilakukan di Old Trafford. 2 pertandingan yang menurut gue juga memiliki potensi menyulitkan Manchester United. Gue lebih melihat ketika Manchester United harus away ke Spanyol menghadapi Atletico Madrid dan juga menghadapi Villarreal ya. Selalu tricky menurut gue ketika Manchester United menghadapi tim dari Spanyol, terutama ketika harus away. Walaupun catatannya juga tidak selalu buruk-buruk banget ya, tapi selalu mendebarkan menurut gue pertandingan tersebut. Dan ya menghadapi 2 tim debutan dari pot keempat, debutan di Champions League, menurut gue ini merupakan peluang betul bagi Manchester United untuk bisa mengemas 6 poin. Tentu saja ini tidak mudah. Siapapun tim yang qualified ya, artinya bisa bertanding di Champions League, mereka sudah melalui tahapan-tahapannya, baik itu di kompetisi domestik ataupun juga di kualifikasi. Artinya mereka punya kualitas yang tidak bisa diremehkan. Tapi bagaimanapun juga menurut gue Manchester United adalah Manchester United. Dengan segala sejarahnya, dengan segala pencapaiannya, dengan segala ukuran klub itu sendiri ya. Ya gue tahu memang sejarah adalah sejarah, tapi bagaimanapun juga itu juga pengaruh gitu. Ketika klub debutan harus berhadapan dengan Manchester United, apalagi bermain di Old Trafford, seharusnya Manchester United bisa menciptakan sebuah suasana, sebuah atmosfer yang dalam tanda kutip mencekam ya. Bukan hanya dari supporternya saja, dan gue yakin pasti ada itu dari sisi supporter, tapi bagaimana juga permainan di atas lapangan. Sehingga ya apapun itu, Michael Carrick bersama dengan staf kepelatihan dan juga para pemain Manchester United tidak boleh meremehkan, harus melakukan persiapan. Tapi secara keseluruhan seperti gue katakan ya, gue beri undian ini dengan nilai 8. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.